edukasi ke bawah, karena yang terjadi kemarin banyak kesalahan-kesalahan yang memberikan edukasi yang masih di program kita NTC kemarin. Jadi sengaja saya kemarin ini dari LTC langsung ke LCO tanpa meeting dulu. Kenapa seperti itu? Supaya banyak orang bertanya. Artinya jika tidak ada orang banyak bertanya, LCO tidak akan dikenal. Dan seperti itu. Bertanya ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Itu sudah biasa. Seperti itu. Itu strategi. Jadi sebelum itu kan sudah saya kenal semuanya. Info negatif, lebih banyak negatifnya. Artinya kalau lebih banyak negatifnya tidak dikenal LCO. Nah, fakta yang sebenarnya nanti saya uraikan bagaimana LCO ke depan, baik atau tidak. Intinya yang program saya insya Allah semuanya baik. Nah, dari awal NTC, MP Digital semua berjalan mulus tanpa hambatan apa. Bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi saya mau bahas mengenai program dulu, NTC konversi ke LCO Pay Digital. Itu ada beberapa alasan dan pertimbangan dari saya tanpa saya minta masukan dari founder, manajer dan lainnya. Artinya di situ sudah saya bisa membaca dan memahami arah ke depannya ini seperti apa. Kalau saya masih jalan NTC, hambatannya itu saya sudah tahu. Kemudian sebelum ada hambatan, saya bingung. Gak lewati hambatan gitu, artinya ini tidak semua orang seperti itu. Artinya sebelum terjadi kita nikung dulu. Kalau kita belum nikung terjadi, otomatis waktu kita terlambat. Sebelum sampai jam 1 bisa jam 2 gitu. Nah, dan proses semua alhamdulillah lancar semua. Artinya tetap sesuai plan yang ada di awal, tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi tujuan LCO Pay Digital itu sama seperti program di awal, dengan saya melihat membuat jembatan sendiri untuk menghindari hambatan itu. Sebelum ada polisi yang memberhentikan kita lewat jalur tikus. Ada petik sampai tujuan sukses. Kenapa sekarang berubah jadi LCO Pay Digital? LCO Pay Digital ini adalah program di mana nanti paymentnya akan menggunakan LCO. LCO siapa yang punya? Kita. Jadi bukan saya pribadi. Artinya yang pegang LCO disitulah yang punya. Yang nggak pegang di situ ya bukan punya LCO. Ada yang punya LCO di sini. Kamu bertanya, sudah ada yang beli tulisan? Belum. Berarti hanya saya. Bisa menjual lain turunkan harga? Tidak bisa. Karena ini sudah saya setting, Pak. Bagaimana koin ini bisa tinggi harganya. Kalau saya sebar kata koin bisa aja, tinggal saya bagi-bagi. Tapi ketika listing market orang banyak jual, karena koinnya gratis. Seperti itu. Jadi itu beberapa pengalaman sebelum orang-orang buat koin di Indonesia itu, mungkin termasuk di Lombok. Tahun 2018 saya sudah koin, tapi tidak sukses. Itu buat pembelajaran buat saya. Dan saya lanjutkan. Akhirnya saya fokus di program lain. Sekarang ini saya buat program, artinya secara detail saya sudah paham tentang kripto. Kenapa saya bikin kripto? Tanpa saya panggil founder dulu, tanpa saya mengambil masukan, karena di saya semua sudah ada. Jadi tinggal saya minta kesimpulan, bagus enggak untuk founder. Betul Pak Haji Usman, founder. Founder yang lain. Artinya di situ saya punya penilaian sendiri, penilaian sendiri. Artinya tidak meminta masukan dari founder pendapat yang begini. Cuman saya membuat program dengan tujuan yang baik ke depannya. Saya panggil founder, gimana? Ini bagus enggak? Oh, bagus. Tetap saya tidak minta masukan. Oh, founder si A bilang begini, founder si B bilang begini. Kalau saya mendengar semua masukan founder itu bingung. Jadi kadang bisa ada yang baik masukannya, ada yang tidak. Jadi racu akhirnya. Yang penting saya tanya, ini bagus enggak? Bagus. Ya, yuk kita launching besok.
Jadi untuk program kita tetap tidak ada perubahan LCO. Jadi LCO ini untuk saat ini masih pre-sale dalam artian ini masih belum masuk market. Kenapa tidak saya langsung masukkan ke payment di program LCO Pay digital? Itu ada beberapa alasan sebenarnya. Kalau saya langsung masukkan ke sana malah lebih bagus, lebih artinya pembelian LCO masuk ke program saya otomatis masuk ke saya. Untuk pembelian LCO. Jadi payment untuk program kita nanti sebelumnya itu kan pakai voucher atau doge. Nah di situ ada saya pertimbangan sebenarnya juga. Makanya saya segera membuat LCO. Contoh yang pertama, program yang masih LTC kemarin, beli voucher ke Indodax, Pak Oscar. Yang dapat untung siapa? Oscar. Nah, Indodax, yang punya Indodax, Oscar. Ya Oscar. Nah di situ saya berpikir Pak, kalau saya terus pakai ini konsumsi Pak Oscar, saya mencari profit dan mencari hasil di sana. Betul. Gitu. Nah disitulah aset digital saya segera sekuat. Untuk apa? Payment nanti member yang membeli untuk program kita, artinya ada berputar di situ Pak. Dari member beli LCO masuk ke program, pembelian LCO dapat hasil di market, dari uang yang beli LCO saya tradingkan dapat hasil, kembali lagi muter dia. Kalau hanya di sini tidak sampai ke member dong, belum dia nanti habis. Jadi di sini muter. Kalau sudah muter gini harus ibaratkan sungai. Kalau sungai istilahnya satu arah dan muter lagi seperti ini kan tetap sirkulasi di situ. Mau muter terus begini. Gitu. Artinya tidak ada bocor ke sana. Kalau bocor ke sana tidak bisa kita ambil. Contoh beli voucher Indodax. Kita beli voucher di Indodax yang dapat untung Pak Oscar. Saya tidak dikasih fee-nya, tidak dikasih hasilnya di situ kalau tidak trading. Gitu. Makanya saya pakai LCO. Nah, tujuan LCO ini kedepannya khusus untuk tim LCO atau LTC kemarin saya khususkan. Kenapa saya kasih pre-sale dulu? Artinya bagi teman-teman yang paham di situ pasti akan membeli. Karena pre-sale itu masih prajual istilahnya. Kalau Anda yakin silahkan beli. Harga masih 50.000 sampai step 3 nanti 60.000. Nah, tujuannya untuk token LCO ini kemana? Kan kita lihat dulu Pak mau beli. Jangan hanya saya ngomong manis terus beli. Arahnya token ini kemana kalau saya beli? Kan gitu. Kalau saya bertanya begitu, kalau ada yang menjelaskan. Token ini apa? Yang LCO kalau saya beli. Jadi LCO ini sama seperti koin-koin yang lain. Yang pertama untuk payment, yang kedua trading, yang ketiga aset. Yang pertama payment. Untuk apa payment LCO? Untuk payment apa aja? Yang pertama di sini kita udah ada program, ada komunitas. Artinya di situ ketika nanti sudah selesai riset, udah habis 3 juta LCO, itu proses tinggal masuk ke market. Ada 2 market Indo di sini, Indonesia. Tadi yang satunya sudah dipaparkan sama Pak Eri, yaitu rekening.com. Yang kedua ada besok hari Sabtu saya fikirkan yang ini. Kalau ini sudah fix, tinggal tunggu bisa. Artinya kalau sudah ada market di Indonesia, otomatis masyarakat Indonesia untuk membeli LCO mudah atau sulit? Mudah. Nah, itu yang saya cari. Itu tujuan saya. Artinya saya membuat program itu tidak akan mempersulit yang akan membeli LCO. Seperti itu. Ada 2 market. Yang paham LCO lagi pre-sale, harga sekarang masih 50.000.
per token. Bisa dibilang koin juga bisa, tahu koin. 50.000. Sudah ada yang membeli? Ada. Mungkin di ruangan ini masih belum ada. Mau beli? Ya, makanya kita kasih gambaran dulu. Saya juga di grup masih cuma sekedar. Inilah hasilnya. Kenapa saya buka presale LZO dengan harga 50.000? Ini sudah ada hitung-hitungannya loh. Dari jumlah koin, modal yang dikeluarkan, masuk market. Di situ ada hitung-hitungannya. 50.000 satu koin. Sampai kapan? Sampai sold out 1 juta. Yang kedua itu 55 koin ribu per token. Sampai sold out 1 juta. Yang ketiga 60.000. Jadi total 3 juta. 3 juta total. Oh, iya. 3 juta satu lagi. Total semuanya. Total suplai 10 juta. 10.000. Terakhir 3 juta. Berarti sisa 7.000. 7 juta. Pertama 3 7 juta, juta, step 10 kedua koin. 3 juta, step ketiga 3 juta. Jadi ketika sudah selesai pre-sale, entah besok akhir bulan depan, artinya di sini kita sudah tutup pre-sale. Tinggal proses listing masuk market. Ketika sudah beli pre-sale, ketika sudah listing masuk market, apakah yang beli pre-sale mendapat untung? Pertanyaannya. Nanti coba. Tepat. Pertanyaannya. Jika beli pre-sale sekarang, yang mau tanya, apakah yang beli ini dapat untung atau enggak? Tepat. Dari mana Pak? Orang belum diperdagangkan. Untuk kau udah 5.000. naik step 2. 5.000. Untuk kau udah naik step 2. Ini Pak, saya uraikan. Jadi ketika pre-sale itu bagi yang paham segera beli. Tidak paham ya tidak usah beli. Tidak yakin tidak usah beli. Di sini tidak ada paksaan Pak. Artinya saya memberi peluang itu khususnya untuk tim saya pribadi. MTC maupun anggaplah MTC yang dulu sama yang berikutnya. Ketika tim kita sudah membeli pre-sale, harga masuk market itu paling tidak di atas harga pre-sale. Anggaplah 100.000, tidak usah mulu-mulu 1 juta. Anggaplah 100.000. Udah dapat hasil dari pre-sale. Dan mungkin saya buat pre-sale terus masuk market harga 30.000. Ya, gitu Pak. Itulah sistem dagang. Ada strateginya, hitung-hitungannya ada. Ini LCO ini sesuai prosedur koin yang sebenarnya. Setelah token ini selesai pre-sale testing market, anggaplah rekeningku. Setelah 3 juta. Iya, sold out 3 juta. Baru listing ke market. Ya, nanti ada anunya kemarin di kopi dia ada yang 3 bulan, 1 bulan testing market. Coba deh. Itu 3 juta. Ada di webpaper. Nah, besok setelah listing market, kita ada di webpaper buka web data ini, ya, tidak beda ya. Ya, ini 3 juta. 3 juta ya 3 pre-sale. juta. Setelah 3 juta habis maka akan segera listing ke market. Listing market. Kita ini ada beberapa manajer ini. Ya. Manajer dan ada calon manajer lagi yang akan datang. Ya. Ini kalau kita hitung 3 juta ini kan tidak banyak poin ini. Kalau kita beli saja 10 juta kita dapat 200 poin. Dengan harga 50. Harga 50. Artinya untuk menghabiskan 3 juta ini tidak akan membutuhkan waktu lama. Jadi maksud kita itu begini.
Kalau sekarang ini yang beredar di bawah itu adalah bagaimana Erzio ini segera berada pada posisi market itu dulu. Tinggal Masalah ini Pak, yang habis tadi market juga. itu yang berkembang dulu. Ya. Nah, artinya apa? Mulai dari manajemen sampai kita yang manajer harus berpikir keras bagaimana supaya 3 juta ini segera habis. Ya, betul. Itu fungsi saya meeting malam ini. WD. Ya. Ini kalau 100 juta sudah satu Tinggal bulan yang kita bisa 7 juta. Nanti setelah bisa selesai proses kurang lebih 1 bulan kalau tidak salah. Enggak, terus ke atas. Ke bawah, naik ke atas. Naik. Nah,